Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ralita News bersama Nisa Arumi. Kerabat Ralita, antisipasi lonjakan kasus COVID-19 libur Nataru 2020, RSUD Smart siapkan diri sejak awal. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Smart Pamekasan sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 telah menyiapkan diri terhadap potensi lonjakan kasus wabah virus corona gelombang ketiga. Dr. Syaiful Hidayat, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan menuturkan, sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19, pihaknya telah menyiapkan diri sejak awal, baik dari SDM maupun sarana dan prasarana. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi dini pencegahan penyebaran COVID-19 di Bumi Gerbang Salam. Sebab saat ini sudah mulai melandai, bahkan tidak ada pasien yang dirawat inap di RSUD Smart selama 2 bulan terakhir. Bahkan dokter spesialis paru itu menjelaskan, RSUD Smart telah mengundang tenaga kesehatan rumah sakit swasta yang sebelumnya tidak menerima pasien COVID-19 untuk dilatih dan dipersiapkan diri dengan bimbingan penanganan pasien-pasien COVID bila terjadi lonjakan kasus positif di libur Natal dan Tahun Baru nanti. Sebab berkaca pada bulan Juni hingga Juli 2021 lalu, lonjakan kasus positif meningkat pesat hingga banyak RSUD rujukan over kapasitas. Dan juga banyak pasien COVID tak tertangani hingga meninggal dunia. Dirinya juga menambahkan, saat ini RSUD Smart menyiapkan 24 bed khusus pasien COVID-19 yang standby dengan tenaga medisnya. Meskipun tak ada pasien sama sekali, rinciannya 20 bed khusus pasien gejala ringan, 4 bed khusus pasien COVID gejala berat. Kami dari RSUD Smart ini, dari sejak awal, kami sudah 2 tahun menangani pandemi ini ya. Kami sebagai rumah sakit rujukan otomatis sudah siap dan menyiapkan diri sampai sekarang karena baik SDM maupun sarana dan prasarana kami sudah sangat siap. Kemarin yang kasus lonjakan pun kami siap sampai 100 bed lebih kita siapkan untuk menangani pasien COVID. Persiapan kami beberapa hari yang lalu kami sudah mengundang beberapa nakes dan fasilitas kesehatan yang lain untuk kita latih dan kita kasih bimbingan pelatihan tentang penanganan pasien-pasien COVID, sehingga nantinya jika ada suatu lonjakan atau ledakan kasus yang mungkin akan diperkirakan ini terjadi setelah Desember Januari, libur panjang Natal dan Tahun Baru, semua vaskes, sebuah nakes sudah harus siap. Karena belajar dari pengalaman yang lalu, terus terang beberapa rumah sakit rujukan itu mengalami overkapasitas sehingga banyak pasien yang tidak tertampung, banyak yang meninggal dan vaskes-vaskes yang lain belum siap. Ya, dengan alasan sarana dan prasarana, SDM dan sebagainya. Oleh karena itu, kami senantiasa selalu mengajak berkolaborasi dan bekerja sama dengan vaskes yang lain untuk menangani COVID ini secara bersama-sama, secara teamwork, ya tidak bisa sendirian. Kalau dari pihak Smart sendiri sudah pasti siap dan sangat siap, bahkan meskipun tidak ada pasien COVID selama 2 bulan ini, kami siapkan ruang isolasi kami 24 bed yang standby. Meskipun kosong, tidak ada pasien sama sekali. Ya, untuk antisipasi kita selalu standby-kan baik nakesnya maupun sarana prasarananya. 24 bed kita siapkan sewaktu-waktu ada lonjakan atau mulai ada kasus positif. Ya, meskipun sampai saat ini tidak ada. Sudah 2 bulan ini. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat ya, pandemi ini belum selesai. Ya, jadi tidak ada pengumuman resmi atau kata-kata bahwa corona sudah pulang kampung, itu tidak ada. Yang resmi nanti dari WHO dan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu prokes tetap ya, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan itu harus selalu disiplinkan. Jangan sampai lengah ya, sewaktu-waktu bisa muncul lagi, apalagi nanti menjelang ini acara-acara Natal ya, Tahun Baru dan Natal ini yang harus kita antisipasi. Dan itu kita ingat ya, tahun lalu juga begitu, Desember Januari ada ledakan, itu gelombang pertama, kemudian Juni Juli itu gelombang kedua setelah Lebaran, setelah liburan panjang. Nah, ini yang kita harus antisipasi, jangan sampai lengah, jangan sampai lepas dari protokol kesehatan, dan ikuti kalau bisa
vaksinasi itu wajib ya dilaksanakan, karena itu yang akan membuat kita menjadi imun atau terjadi kekebalan tubuh ya, yang namanya herd immunity. Itu yang mesti kita lawan sama-sama, hoax-hoax yang menyatakan bahwa vaksin itu berbahaya, akan membuat meninggal dan sebagainya. Mungkin itu yang harus diperhatikan ya oleh masyarakat. Mari kita terus kebut ini vaksin ya. Vaksin ini menjadi benteng terakhir kita untuk melawan COVID. Arifin, Ralita FN melaporkan. Sekian Ralita News kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.